Tapi Yes. memang perlu dibuat Gitu ya. semudah mungkin ya, Iya, iya, jangan iya. dibikin susah gitu. Misalnya untuk saya bahagia, saya harus loncat 3 kali. Aduh, kalau lagi di dalam kendaraan susah, Iya, kan gitu. mungkin lagi duduk. Gimana loncatnya Oke, kan oke. kalau lagi di mobil gitu Iya, kan, iya, atau di iya, iya. motor loncat repot nanti kan. Oke, oke, oke. Dibikin di semua keadaan bisa Betul, gitu. betul, betul. Oke. Oke, Mas Wadi, ini pertanyaan berikutnya. Ini kita pembahasannya agak loncat-loncat ya, karena memang sesuai dengan pertanyaan ya, teman-teman ya. Nggak apa-apa. Lanjut. Pertanyaan berikutnya adalah gimana cara agar menarik lebih banyak rezeki tanpa harus kerja keras berlebihan ini, Mas Fadli? Wih, oke. Nah, ini Effortless success ya, gitu ya. pertanyaan lebih dalam tentang effortless success, Iya. betul. Gimana caranya narik rezeki tanpa banyak usaha? Tanpa harus kerja lebih keras. Tanpa harus kerja atau lebih kerja keras. keras berlebihan gitu. Oke, nah ini kalau teman-teman pernah ikutan webinar kita di Kedamaian ID, saya udah pernah bahas nih bahwa ini salah satu abundance block sebetulnya. Oke. Ada salah satu abundance block yang paling terkenal di mana banyak banget orang punya keyakinan ini tapi salah gitu ya. Yaitu yang berhubungan dengan untuk sukses harus kerja keras. Hard work sama dengan sukses. Sukses. Gitu Iya. kan. Ini kelihatannya sebagai sebuah quotes yang keren. Tetapi menurut saya ini abundance block. Lebih dalam lagi dari mental block loh. Ini menghalangi Anda untuk keberlimpahan. Bukan cuma tentang mental ya. Kalau mental kan kita fobia yaitu mental block kan gitu ya. Ketakutan berlebihan terhadap keadaan itu mungkin mental block. Tapi kalau abundance block ini berhubungan sama rezeki nih. Oke. Nah, Iya. hard work sama dengan sukses itu salah satu abundance block. Jadi dalam proses kita memahami mental block ini teman-teman atau abundance block ini teman-teman perlu paham dulu kalau nggak ada keyakinan yang sepenuhnya benar, nggak ada keyakinan yang sepenuhnya salah. Semua hal di dunia ini partially true. Oke. Gitu. Tapi ada keyakinan yang memberdayakan Anda untuk sukses, ada keyakinan yang menghambat. Nah, hard work sama dengan sukses ini keyakinan menghambat. Keyakinan yang menghambat Ya, malahan ya. bukan berarti kalau saya kerja keras tetap gak bisa sukses. Iya, Enggak, iya. pasti sukses. Cuman kan tidak sepanjang masa dalam hidup kita pengen kerja keras, bener dong? Betul. Kalau Iya. kita lagi pengen me time, lagi pengen family time, lagi pengen take a break sama hidup, Betul, pengen betul. healing katanya kan, kata orang kota kan, wah Atau healing. bagaimana kita cuma duduk-duduk tapi uang tetap mengalir kan ya. Yes. Nah, kalau teman-teman punya aturan main dalam hati yang seperti itu, ketika dalam kondisi dimana kita nggak lagi kerja keras, kita merasa tidak berhak sukses. Nah, ini yang jadi masalah. Gitu. Betul, betul, betul. Mental blocknya ini yang harus dihilangin. Dan mental blocknya bisa jadi banyak, bukan cuma satu. Jadi sukses itu tidak ada hubungannya sama kerja keras menurut Oke. saya. Gitu. Hubungan yang lebih erat dari kesuksesan adalah siapa Anda. Identitas diri kita siapa. Core value kita siapa. Apakah kita merasa orang sukses, apakah kita memang punya value diri seorang yang kaya misalnya gitu ya, secara spiritual, secara sosial, bukan hanya finansial ya, finansial juga yes, banyak yang mau pasti, tapi ke semua area gitu. Nah, effortless success yang saya maksud ini teman-teman adalah di mana teman-teman bukan lagi di level apa yang perlu kita lakukan atau kerja seperti apa yang perlu kita ambil sebagai action, bukan. Tapi lebih ke gimana teman-teman bisa narik itu dengan energi. Bisa banyak cara, bisa dengan mendekatkan diri ke Tuhan sampai merasa sangat disayang sama Tuhan. Iya, betul, Bisa. betul, Tuhan betul. tuh kayaknya apa aja baru pengen dikasih, baru pengen dikasih. Iya, betul, belum betul. kerja keras loh, keringetan aja belum kan gitu ya. Iya, iya. Ada kan pasti di hidupnya Mas Teguh yang Betul, betul. bisa diinget nggak? Apa kira-kira ingatan yang kayaknya hampir nggak ada usahanya, tapi dapet dan asik banget? Ada, ingat saya. Saat itu saya ujian. Oke. Ujian. Yang mana ya saya nggak belajar, bukan nggak belajar sama sekali ya, belajar ya saat sekolah aja kan. Hari-hari. Hari-hari aja gitu. Tapi nggak tahu kenapa, aduh ini matematika lagi. matematika lagi. Tapi nggak tahu kenapa dari pertanyaan-pertanyaan soal itu kok sepertinya ini bisa menjawab kan gitu. Dan ya alhamdulillah bisa dijawab gitu. Ujian matematikanya gitu ya kan. Wah, hebat juga gue berarti. Gitu. Itu kayaknya ya tadi ya mungkin ya Tuhan sedang memberkati saya aja gitu. Yes. gitu. Banyak banget.
Ini satu contohnya, Satu teman-teman. contohnya Dan ya. saya rasa semua orang pernah ngalamin itu loh, Pasti gitu. ya. Semua orang pernah ngalamin itu atau at least teman-teman pernah melihat secara langsung teman Anda, saudara Anda, siapapun itu ngalamin yang namanya effortless success Yes, gitu yes. kan. Halo teman-teman semua, sorry saya potong sebentar ya. Kalau teman-teman mungkin sudah mulai suka sama video yang sedang teman-teman tonton ini, maka teman-teman akan sangat happy kalau bisa ketemu sama saya secara langsung di dalam sebuah webinar secara live teman-teman. Di sana Anda bisa langsung ngobrol sama saya, bisa bertanya secara langsung, dan saya akan membahas lebih dalam, lebih detail tentang apa yang kita bahas di video ini. Jadi teman-teman, saya secara personal pengen ngundang teman-teman semua untuk hadir ke dalam sebuah webinar live bareng sama teman-teman Kedamaian ID, dan linknya, infonya itu akan kita taruh di dalam kolom deskripsi di bawah video ini. Teman-teman silahkan cek kolom deskripsi dan teman-teman daftarkan diri Anda ke webinar itu dan kita akan ketemu secara langsung, secara live. Oke teman-teman, saya udah gak sabar pengen ketemu sama Anda. Silahkan manfaatkan webinar live-nya dan silahkan teman-teman lanjutkan videonya. Dan itu udah banyak banget testimoninya di mana-mana teman-teman. Kalau kita ngomongin tentang melepas mental block, teman-teman lepasin semua rasa khawatir, rasa takut, rasa kecewa, rasa sakit hati gitu ya. Dendam, marah, semuanya hilang, semuanya bersih. Teman-teman akan ada di dalam kondisi di mana teman-teman udah disebut sebagai abundance mentality. Oke. Nah, kalau sudah punya mentalitas abundance Mas Teguh, jiwa kita itu adalah jiwa manifestor sejati sebetulnya. Yang nggak ngapa-ngapain pun Tuhan kasih rezeki. Tuhan kasih kita kemudahan bernafas, kasih kita matahari, kasih kita tenaga, kasih kita supporting unit ya, keluarga, orang tua, teman, saudara, tetangga, siapapun. Semuanya udah lebih dari cukup. Ini era yang lebih melimpah daripada yang sebelumnya hari ini. Gitu. Tinggal yang menghalangi adalah ketidakpercayaan kita sama kemurahan Tuhan. Betul. Gitu. Nah, apakah itu defaultnya kita manusia, Mas Fadli? Defaultnya kita manusia. Default manusia ya. Defaultnya kan, kita gitu manusia. Ya, kan? Bayangin nih kayak ini nih, misalnya nih layar ini sebuah whiteboard. Aslinya whiteboard ini adalah energi pemancar rezeki. Betul. Dia mancarin energi untuk narik rezeki. Dia magnet rezeki. Nah kita terlahir putih bersih. Putih bersih. Cuman ketika kita ngomongin tentang pertumbuhan, kita lahir di keluarga yang memang tanpa sengaja, tanpa sadar memberikan tularan-tularan keyakinan baru gitu kan, aturan main yang kita sepakatin dalam lingkungan, keluarga gitu ya, masyarakat. Mulai tuh kita tahu kalau wah ternyata nyari duit susah. Ada coret-coretannya jadinya. Iya, coret. Gitu. Wah, ternyata sakit hati ini mengganggu produktivitas ternyata gitu kan. Sakit. Lama-lama whiteboardnya banyak spidolnya dan energi yang terpancar alami tadinya ada itu nggak bisa keluar. Dia kehalang sama mental block tadi. Ketika kita dengan sengaja di Kedamaian ID ada banyak caranya, by the way ya teman-teman, di video YouTube kita juga di masa lalu banyak kita bahas cara ngelepasnya dan mudah, murah, gratis bahkan buat teman-teman semua. Kalau teman-teman mau dipandu ya ikutan workshop kita ya, gampang. Nah, ketika semua itu hilang Mas Teguh, di situ kita mulai punya tabir yang terbuka. Mulai punya pancaran yang akhirnya terpancar lagi keluar ketika tadi tuh spidolnya sudah terhapus dikit, terhapus, lama-lama putih bersih lagi. Kalau misalnya saya sering sebut ini nih perjalanan kembali ke diri, gitu ya. Kalau teman-teman di Kedamaian ID semuanya melakukannya, berarti ini kita teman seperjalanan kan gitu ya. Untuk apa? Untuk ngilangin coretan-coretan itu. Ketika itu udah lepas, udah beres, teman-teman, effortless success itu bahkan no effort success bisa loh. Bukan less lagi tapi no gitu. Kalau effortless kan hampir tanpa usaha kan gitu ya. Sedikit banget usaha. Ini bisa tanpa usaha gitu. Di beberapa waktu di kehidupan saya berkali-kali saya pengen belum ngapa-ngapain dapat. Belum ngapa-ngapain dapat. Sampai ada satu titik di mana saya tuh khawatir loh. Jangan bikin pengen deh, karena kalau gue pengen kejadian gitu. Dan kadang-kadang ini juga jadi sesuatu yang saya nggak terlalu inginkan atau menyakiti orang lain bahkan gitu. Itu effortless banget gitu. Nah ini yang perlu terjadi teman-teman. Ini yang perlu terjadi sama semua orang menurut saya gitu. Dari zaman kita mulai bangun company ini juga kan. Iya betul. Tiba-tiba kita butuh orang-orang yang pinter, yang hebat, ternyata banyak orang lebih pintar dari kita gabung. Dunia ya gitu ya kan. Iya. Betul. Dan
levelnya internasional gitu Internasional, loh, yes, bukan cuma betul. Indonesia gitu kan. Kita butuh tim IT, tiba-tiba ada orang yang merapat Hmm. menawarkan diri Iya, gitu. iya. Ketika kita mulai bahkan nih beberapa waktu terakhir ini kita barusan ngobrol akhir tahun kemarin, kita pengen bisa memberi manfaat ke Indonesia cuman perlu lewat media gitu. Hmm. Kayaknya tim media kita perlu ini nih, perlu dapetin cara terbaik nih yang mungkin beda banget sama keadaan kita selama ini Hmm. gitu ya. Belum jalan, ada yang merapat. Wah, bahaya. Tiba-tiba kenceng, tiba-tiba gede. Jadi langsung tahu mau ngapain gitu sepanjang Iya, iya. 2025. Wow, saya pikir Tuhan tuh baik banget loh. Tuhan tuh Maha Pemberi, Maha Penyayang, Maha Yes, yes, Pengasih yes. itu Rahman dan Rahimnya tuh gila gitu. Jadi seharusnya ya teman-teman effortless success ini adalah naturalnya manusia. Ini Naturalnya bukan manusia. sebuah skill yang dipelajari, bukan. Ini adalah sesuatu yang tugas kita adalah cuman ngilangin mental block. Habis itu udah Iya, iya. abundance, udah. Effortless success ini adalah naturalnya manusia, teman-teman ya. Hanya saja karena perjalanan hidup kita perlu belajar untuk menjadi effortless success ya. Iya. Tadi kalau misalnya kita terhindar terblok lah dari energi-energi negatif dari luar sana, effortless success ini mungkin akan selalu tertanam kan gitu ya sama diri kita gitu ya. Jadi keblok, jadi nggak bisa keluar Betul. gitu kan. Ini karena perjalanan hidup banyak makan asam dan garam ya kan. Ketemulah di belanga. Asam asin dia kan hidupnya jadi Oke, nggak oke, manis, oke. nggak ada gulanya. Nah, cuman gini, ketika nanti dia ternyata terus bertumbuh ya dalam perjalanan kita, ini bukan PR sekali selesai Mas Teguh. Yes. Ada lagi nanti tuh yang namanya tularan, yang namanya Ah. energi negatif, yang namanya gesekan yang terjadi di tahun-tahun selanjutnya. Betul. Dan perlu secara berkala kita melepas mental block dengan sengaja. Betul. Gitu. Buat teman-teman yang mungkin belum pernah melakukannya, saran saya teman-teman dipandu memang sama konsultan edukasinya Kedamaian ID melalui workshop, dikasih workbook karena ada puluhan, mungkin lebih dari 100 PR ya. PR yang harus dikerjain yang berhubungan dengan mental block kita, dipetain Iya, itu menarik semuanya itu. tuh. Itu perlu dikerjain segera. Tapi kalau teman-teman mungkin udah banyak yang lebih dewasa, lebih dalam spiritualitasnya gitu ya, lebih ngerti tentang ini dan sudah pernah melewati fase itu, tetap teman-teman perlu melakukannya dan mungkin sudah punya skill-nya cuman lupa dilakuin aja. Nah, di manusia secara umum teman-teman kalau bisa itu paling nggak 6 bulan sekali perlu melakukan itu Mas Teguh. Yes. Jadi yang disebut sebagai total healing kalau di Total Kedamaian healing, ID yes, gitu ya. Kita lepas semua mental block dengan sengaja, kita cek lagi, kita rilis lagi, kita lepas lagi. Biasanya kalau perawatan itu mudah. Kayak 1-2 hari kelar. 6 bulan sekali aja. Tapi kalau misalnya udah nggak pernah berobat dari lahir gitu. Semua mental blocknya keinstall gitu ya teman-teman, itu mungkin perlu waktu berminggu-minggu untuk selesai itu, tapi nggak apa-apa karena ini akan bikin hidup Anda jauh banget berbeda. Betul, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Batu loncatan loh Mas Adi. Ngeri Iya kan? banget, terbang ini bukan loncat. Iya, Yes. betul. Gitu. Terserah teman-teman kalau misalnya memang belum pernah melakukannya mungkin ya dilakukan dalam seminggu atau sebulan, bahkan sebulan ini bahkan bisa jadi menghemat waktu teman-teman, uang teman-teman gitu ya. Yes. Betul. Betul. Oke, mungkin Oke. ditambah lagi ya dengan yang spiritual ini tadi ya, karena banyak banyak dari teman-teman juga Mas Fadi agak agak sama keberkatan Tuhan ini antara percaya dan tidak percaya. Yes, saya ini percaya adanya Tuhan. Tetapi kadang banyak orang yang dalam tanda kutip agamis, agamis tetap tidak percaya dengan keberkatan Tuhan, tapi perbuatannya tidak mencerminkan itu gitu. Tidak mencerminkan kalau dia percaya. Iya, gitu ya kan. Contoh misalnya, aduh Iya, ini saya udah nggak punya uang ini gimana ya? Harusnya kan dia percaya, aku ada Tuhan ini, ada Allah kan gitu misalnya ya kan. Ya udah dia lakukanlah, jalanlah ke muka bumi ya kan, keluarlah, ngapain kan gitu. Yes. Ya, memang percaya Tuhan itu nggak bisa setengah. Iya. Iya, aku nggak tahu deh, pernah nggak ya cerita sama dirimu tentang beberapa hari menjelang pernikahan, duitnya kurang banget gitu. Jadi dulu tuh saya nikah teman-teman itu dalam kondisi di mana saya itu ngepres, punya tabungan tapi ternyata detik-detik terakhir itu kayak H-7 itu kurang 15 juta. Dan lumayan gede hari itu ya, saya nikah tahun 2014 teman-teman. Aduh, kurang 15 juta. Duit di ATM itu tinggal 1,5 juta Mas Teguh.
1%-nya. 10%, Oh iya 10%. 10%-nya, yes, yes, yes. Ya, cuman 1,5 juta butuhnya 15 juta dan nggak tahu lagi nih, udah minjem kemana-mana, udah berusaha, udah nyari cara, udah ngerjain project yang saya mampu, tapi udah H-7 mau gimana dong? Iya. 15 juta itu ada kekurangan untuk beli catering, untuk bayar catering, untuk beli masakan gitu ya, Masakan dan lainnya, persiapan. Sementara deadline-nya 2 hari lagi, berarti H-5 udah harus lunas catering karena dia kan harus belanja kan belanja, iya gitu betul, dong. betul. Duh, nggak ada duit dari manapun 15 juta. Nah, hari itu teman-teman, saya ngobrol nih sama ibu saya. Ngobrol sampai di titik dimana ibu saya bilang, ya kita kan punya Allah, kita doa aja. Iya. Saya baru di situ tak kepikir, saya itu udah belajar ilmu ini dari sebelum saya nikah, jauh Mas Teguh. Tapi saya beberapa waktu terakhir ini lupa kalau saya perlu berserah diri juga gitu sama Tuhan. Ya kita ikhtiar boleh, tapi kalau kita merasa bahwa karena ikhtiar kita pasti terjadi, sombong menurut saya. Dan saya tahu hari itu astaga saya udah sombong. Saya tidak melibatkan sedikit pun Tuhan ke dalam gitu. manifestasi Dalam ini proses gitu ya. manifestasi ini gitu kan. Dan sekarang saya mentok, udah deh. Saya ngomong sama ibu saya, Bu, ini kalau 1,5 juta dibayarin ke catering, nggak ada artinya gunanya. nih. Iya. Masih kurang 13,5 dan tetap nggak tahu harus ngapain kan. Mendingan nggak apa-apa lah, tetap minus 15 juta. 1,5 jutanya ini kita pegang 500 buat pegangan kalau ada apa-apa supaya aman gitu ya. Karena ibu saya kan juga ibu rumah tangga gitu ya. Dan kita juga pas-pasan waktu itu. Yang 1 jutanya kita sedekahin. Menurut ibu sedekah ke siapa? Kan katanya sedekah yang diutamakan adalah yang terdekat, yang terlihat depan mata kan gitu ya, tetangga, siapapun. Wah, ibu saya ngasih ide kita ke rumah Pak RT, kita cari tahu di sekitar kita ini ada nggak anak yatim yang sangat membutuhkan atau janda gitu. Berangkatlah ke rumah Pak RT, ngobrol-ngobrol sebentar, kita sampaikan niat baik kita, Pak, untuk kelancaran pernikahan saya nazar Pak, pengen sedekah 1 juta. Mohon petunjuk kira-kira ke siapa? Oh banyak kata dia kan. Bisa jadi kurang. Iya, kurang. Oke. Nah, singkat cerita akhirnya waktu itu ada 1 janda dan 3 anak yatim lah yang yang ini belum bayar sekolah kurang 300 ya udah Pak gitu. Yang ini perlu kita santunin 100 aja ini. Jadi Pak RT-nya lebih tahu kan. Saya kan nggak tahu detail kondisi warga ya. Cuman ternyata tetangga segang saya ada loh yang anaknya udah nunggak 2 bulan mau dikeluarin. SPP-nya 300.000 belum kebayar. Itu akhirnya aman gitu. Karena papanya udah nggak ada, mamanya ya serabutan kan. Jadi ibu iya, jadi orang bapak iya gitu. Jadi bapak ya iya gitu ya, dia jadi buruh cuci, jadi apa gitu ya, kesulitan keuangan. Akhirnya selesailah hari itu 1 juta kan, beres. Pulang ke rumah nggak tahu ngomong ngapain, tapi hari itu energinya beda. Hari itu energinya dari tadinya energi khawatir, gimana nih pernikahan, berubah jadi energi syukur. Udah sampai persiapan sebanyak ini, sejauh ini saya mampu loh. Oh iya. Gila. Ini banyak banget karunia Tuhan selama ini ternyata. Alhamdulillah berubah jadi rasa syukur. Gitu. Nah, itu hari itu juga om saya nelfon. Om yang kebetulan paling kaya di keluarga gitu ya. Dan saya tahu nih kalau dia datang ke nikahan saya amplopnya gede. Gitu kan. Dia nelfon, "Gimana persiapan pernikahan?" "Oh iya Om ya, udah aman semuanya lancar, cuman catering aja nih kurang bayar 15 juta gitu." "Oh gitu, waduh gede juga," kata dia. Akhirnya saya beraniin ngomong, "Om boleh nggak amplopnya duluan? Kan pasti ngasih dong gitu kan. Cuman nanti ya tinggal datang aja deh gitu. Cuman nih buat nambah-nambah nih gitu." "Oh ya boleh. Nanti sore ditransfer." Gitu. "Bentar Om. Saya sampai nanya gini Mas Teguh. Boleh tahu nggak berapa jumlahnya?" Soalnya kalau kurang masih mau nyari. Yang lain. Dia bilang, "Om kasih 7 juta deh." Wah alhamdulillah bantu banget Om, kata saya. "Siap, kurang 8 juta mungkin nanti ada jalan lain." Beres 7 juta. Nah, hari itu saya masih jadi agen asuransi Mas Teguh. Agen asuransi yang ketika polis asuransinya jadi harus nganterin polis kan ke rumah nasabah. Betul. Sore itu saya berangkat ke rumah nasabah sambil nungguin transferan dari Om. Saya nganter polis. Nyampe di rumahnya itu nasabah saya nggak ada ibunya. Karena ibunya udah masuk duluan dan udah jadi nasabah lama, anaknya baru masuk. Dan anaknya lagi nggak ada. Ya udahlah kita ngobrol sama ibunya dulu, nanti
mbaknya pulang sejam lagi. Oh ya udah Oh, ngobrol dulu aja. Oke, karena iya. saya harus dapat tanda tangan kan, harus Iya. ketemu sama orangnya. Ngobrol lah persiapan pernikahan dong, pasti menunya kan. Diobrolin. Waduh, kurang 8 juta ya. Iya Bude, ya gimana ya? Ya ini sih cerita aja ya, karena saya juga tahu dia tukang bakso Mas Teguh. Oke. Dan bukan dari keluarga mampu juga ya, Mhm. dia juga usaha, dia juga pas-pasan di rumahnya gitu. Nah waktu itu saya nikah bulan April, mbak ini yang jadi nasabah saya itu nikah rencana bulan Desember di tahun yang sama. Mhm, mhm. Budenya ceritalah, mbakmu tuh nikah bulan April, di bulan Desember katanya. Iya. Bude ada sih tabungan, tapi boleh nggak kalau misalnya kamu mau pakai dulu langsung ganti pas hari H pernikahan, kan dapat amplop. Kata dia gitu kan. Iya. Wah, masuk akal nih. Iya. Saya telepon ibu dong, keluarga kan. Bu, ini ada rencana, ada ini nih tujuan baik nih gitu kan. Nasabah mau ngasih uang tetapi pinjaman, cuman gantinya nanti pas hari H, dan ini ya akan diomongin di depan dulu nih. Kita nggak tahu nih apakah nanti uangnya akan kumpul segitu dari Dari tamu undangan. amplop orang-orang gitu kan. Bukan yang ngarepin amplop orang sih ini Iya, mah. Cuman iya. kalau misalnya ada, boleh ya ke sana dulu diprioritasin. Yang penting ini acara lancar dulu. Ya udah bismillah kata ibu saya. Oke. Ngobrol lah sama Bude, yes insya Allah ini mah komitmen aja nih, gentleman agreement ini aja kan. Gimana juga kan, Iya. nggak bisa bikin Nggak. apa-apa kan. Langsung ditransfer di tempat 8 juta Mas Teguh. Selesai. Selesai hari itu juga 15 jutanya kurang. Hari di mana dirimu Sedekah 1 sedekah juta. tadi ya? Iya. Wow, luar biasa ya Belum teman-teman ganti ya. hari loh. Merinding saya. Pulang Iya, dari iya. situ, transfer om saya masuk, transfer dari Bude udah masuk. Padahal Bude ini bukan siapa-siapa loh, Iya, bukan iya, keluarga, iya. bukan siapa-siapa gitu ya. Dapat 15 juta, saya bayarin ke catering. Bukti transfernya saya bawa pulang ke rumah, saya kasih tahu ibu saya, alhamdulillah gitu. Luar Ini biasa. kalau tadi 1 jutanya kita makan, Iya, nggak kita jadi tadi ini. ya. Nggak tahu nih ya. Yes. Betul. Nah ini nih, ini menurut saya Tuhan kita tuh maha pengasih, maha penyayangnya luar biasa Bener-bener loh. ya, Asal gitu. kita percaya aja dikasih langsung. Bahkan saya sampai hari ini Mas Teguh punya keyakinan kalau detik kita menginginkannya, detik itu barang yang kita pengen diproses terwujud. Iya. Jadi bahkan ketika teman-teman menginginkan sesuatu, teman-teman perlu bersyukur sama keinginannya. Karena berani menginginkan itu udah karunia. Gitu. Apalagi sampai terjadi kan, harus bersyukur lah, zolim banget kalau teman-teman gak mensyukuri yang terjadi kan. Tapi baru menginginkannya aja udah perlu berterima kasih loh. Karena Sama Allah. Allah Ta'ala ngasih kita hati yang berani menginginkannya. Gitu. Tinggal minta aja dikasih, kan janjinya gitu. Iya. Ini Langsung terjadi. Ya sama dengan kejadian saya di tahun 2024 Mas Adi ya. Mungkin Mas Adi juga tahu ya kan. Yang saya udah ikhlas pasrah aja, udah selesai. Tapi alhamdulillah ada lagi gitu kan. Yes. Luar biasa memang kadang ya, makanya tadi ya kenapa ilmu agama itu tidak hanya perlu dilihat, tidak perlu dilihat dari covernya gitu kan. Iya. Kadang bisa jadi orang yang biasa-biasa aja, dia memang menyerahkan dirinya sama Tuhan, itu memang benar-benar tulus, ikhlas, Iya. pasrah gitu, bisa jadi teman-teman kan Yes. gitu ya. Oke, dan mungkin cerita perjalanan nikahnya Mas Fade ini mungkin bisa jadi Buat teman-teman buat teman-teman ya. yang punya utang gede, yang punya rencana nikah duitnya belum kumpul Iya. gitu ya. Nah, ini tips dari saya nih ya. Kalau kurangnya 100 juta, duit Anda 3 juta, jangan dikurangin jadi 97 kekurangannya. Iya. Biarin tetap kurang 100, 3 jutanya sedekahin. Denger itu ya. Biar Berani 100 tidak, jutanya berani. dibantuin Tuhan. Nggak ada artinya. Betul, Gitu. betul. Kecuali kalau kita punya utang 100, ada duit 50, oke lah. Mungkin kita bisa sebagian besar kita bayar utang, sebagian kecil sedekahin. Tapi kalau cuma punya 3 juta, kurangnya 100, udah dah ini malah biar Allah Ta'ala yang bantu lah. Kita Iya. ambil hatinya aja, kita Iya. bantu umatnya, kita kasih manfaat, kita kasih sedekah, udah gitu. 100-nya nanti Betul. dia yang beresin. Allah tuh maha baik dan itu nggak ada artinya. Selama kita pantas dikasih, pasti dikasih. Allah Pasti. itu baik sama kita. Ya kadang suka bercanda. Allah itu selalu baik setiap saat, cuman Iya. kadang-kadang dia bercanda. Ya, Oke. gitu ya. Aduh. Ya mudah-mudahan at least kita percaya kita dekat sedekat itu ya, makanya kita ngobrolnya sambil ketawa ya, karena memang ya deket ya.
Ya nggak tahu aslinya gimana Iya. menurut pandangan Allah Ta'ala, cuman ya insya Allah saya percaya Tuhan eh, memberkati kita selalu gitu ya kan. ada, selalu baik, selalu ngasih berkahnya buat kita setiap saat. Yes, Amin, amin, gitu. amin, amin, amin. Yakinin Oke, itu aja. sip. Oke, Kita cukupin dulu apa langsung nih? Lanjut nih? masih ada waktu? Masih ada waktu. Boleh, satu lagi lah. Satu lagi lah. ya. Oke, oke. Oke, pertanyaan terakhir teman-teman ya. Kenapa wajah dan penampilan rapi bisa berpengaruh terhadap rezeki? Apa ini hanya soal etika? Oke. Iya. Itu kan bukannya bentuk rasa syukur ya? Ya. Kalau saya bilang gitu ya. Gini, wajah dan penampilan rapi itu hubungannya erat banget sama rezeki. Oke. Erat banget sama rezeki. Rapi ini bukan berarti pakai jas, pakai dasi gitu, enggak ya Iya, teman-teman iya. ya. Tapi ya rapi, bersih aja rapi gitu, enggak yang kusut banget, kucel gitu, enggak. Dan ngaruh sama rezeki gitu. Pertanyaan sama rezeki kan ya? Yes, betul ini. Sama Ini apa penampilan yang rapi, wajah dan penampilan rapi itu bisa berpengaruh nggak terhadap rezeki? Yes, Gitu. yes. Jawabannya sangat-sangat berpengaruh Sangat gitu ya. berpengaruh Mas Angga pernah cerita kan ya berkali-kali, mungkin teman-teman denger ya. Zaman saya dulu duitnya nggak ada, duitnya susah, mukanya kucel banget. Pakai celana kegedean, sendal bapak-bapak Ya yang Allah, subhanallah gitu. ya, Masya Allah. Kaosnya kaos partai gitu. Saya saksi teman-teman. Tahu Mas nggak? Teguh tahu. Tahu nggak? Aku tuh dulu masih beli kaos tuh yang 100.000 3 bro. Ya seminggu udah sobek. Aduh. Ya kita Ya. ngalamin hal itu kok. Nah, rapi itu gini teman-teman. Bukan hanya soal etika, tapi itu masuk sampai di level bawah sadar Mas Teguh. Minimal ini akan pasti menyentuh cara kita menghargai diri sendiri. Oke. Gitu. Ketika kita punya wajah yang rapi, ya yang bersih gitu ya. Pakaian kita juga rapi, bersih gitu. Teman-teman memang sudah menyatakan diri ke diri Anda sendiri bahwa saya sayang sama kamu. Oke. Bahwa saya menghargai kamu. Bahwa saya menerima kamu apa adanya, tetapi di level yang masih terus pengen upgrade diri, bukan menerima apa adanya begitu aja udah tok, enggak gitu. Makanya yang bisa lebih rapi dirapiin lagi. Nah, dalam proses kita berusaha memberi sama diri sendiri itu membuat kita merasa lebih layak dihargai. Yes, Merasa yes. lebih layak sukses. Lebih layak menerima hal baik. Nah, kalau itu terjadi, udah teman-teman ujung-ujungnya kan teman-teman udah tahu. Jadi identitas diri narik rezeki. Udah. Iya, betul. Gitu betul. prosesnya. Jadi kerapian itu bagian dari kita sayang sama diri sendiri. Bagian dari iman kan, kebersihan Iya. sebagian dari Dari iman iman, katanya kan benar, gitu benar. ya. Itu yang terjadi karena kita percaya, kita mengimaninya gitu. Kita meyakininya kalau memang kerapihan ini narik rezeki gitu. Dan ini bisa dites kalau teman-teman mau ya. Coba. Kalau teman-teman hari ini masih ada banyak hal yang masih bisa dirapihin, cobain rapihin. Habis itu energi flow-nya akan ngalir kencang banget. Money flow-nya akan berputar lebih cepat dari yang biasanya loh. Lebih cepat masuk, lebih happy pas keluarinnya. Gitu. Jadi money flow ini penghambatnya kan sebetulnya juga salah satunya adalah yang bikin kita nggak nyaman adalah rasa malu, rasa bersalah gitu kan. Nah itu kaitannya sama kerapian erat juga loh Mas Teguh. Jadi kalau misalnya Mas Teguh sayang sama diri sendiri dan rapihin diri sendiri, itu ngaruh banget. Teman-teman cobain deh, rapihin kamarnya, rapihin bajunya, rapihin lemarinya, betul. rapihin mukanya gitu ya. Tampangmu itu memang nggak bisa diganti, saya juga sepakat gitu ya. Cuman bisa ya kalau pas mau ketemu orang ya, kalau yang berminyak ya dibersihin. Kalau yang sangat kering ya dikasih pelembab kan gitu ya. Dikasih skincare mungkin. Jadi gitu. tidak hanya wajah ya, tadi lingkungan, kamar mungkin bisa sekitar sampai juga itu. sama gitu ya, kendaraan Betul. kita gitu semuanya. Kalau misalnya teman-teman bajunya udah harus ganti, nggak harus mahal kok. Rapi itu nggak harus mahal loh. Betul. Gitu. Nggak harus yang bajunya satu kaosnya 2 juta gitu kan, nggak. Iya. Gitu ya. Yang 100.000 satu ya oke lah, jangan yang 100.000 5 ya. Syukur saya cuma 3 juga itu ngerapiinnya gimana. Syukur saya 100.000 3. Nyangkut di paku, dia ngikut sama pakunya bukan sama kita. Aduh. Enggak, bercanda ya. Jadi rapi tidak harus mahal, tetapi bisa. Saya yakin kalau teman-teman hatinya bersih dulu nih yang penting ya. Karena ini masih aja nih, masih bisa yang rapi itu mahal mas gitu kan, rapi itu butuh duit. Nah gitu. No, enggak kok. Apa yang bisa teman-teman rapiin dalam hidup kita
pakaian kita, wajah kita itu bisa, pasti ada. Selalu ada cara lebih baik ngelakuin sesuatu kalau Iya, teman-teman iya, iya. percaya. Kalau nggak percaya ya mentok di situ, gitu kan? Setuju. Ngaruh, Karena ngaruh. gini Mas Wali, ya kita kan tahu juga ya di luaran sana teman-teman mungkin ada yang memang, untuk beli baju aja kan susah mungkin gitu. Jadi jangan berpikir bahwa, wah kata Mas Teguh satu bajunya kalau bisa 100.000 3. Ini bisanya cuma beli 100.000 5. Iya nggak apa-apa juga kalau misalnya, yang penting Bisa kok. rapi itu kan, dari diri Iya, ya gitu ya betul. teman-teman ya. Kan rezeki itu nggak yang tiba-tiba Tuhan ngisiin rekening Anda, nggak gitu Iya, loh. iya, Pasti iya. lewat perantara ya kan. Entah project tertentu, Betul. entah tiba-tiba dapat kerjanya lebih baik, entah tiba-tiba dapat Mhm, bonus, entah mhm. tiba-tiba dapat kepercayaan untuk ngelola apapun lah gitu Betul, ya. betul, betul. Dan itu semua perantaranya adalah manusia sesama, di mana dia pasti lebih nyaman sama orang yang lebih rapi. Ya rapihin diri kita supaya masuk ke dalam pilihan pertama gitu. Betul. Nih, contoh Mas Wali, ada mungkin agak bertolak belakang, tapi kalau menurut saya sih mungkin bisa jadi dia rapih, entah dari kepribadiannya. Jadi gini, ada Hmm. satu teman saya mungkin ya, teman saya, dia datang ke bank dengan baju ya kaos oblongan doang kan gitu kan, kaos oblong dengan sendal capit, koloran kayak gitu ya kan. Tahu nggak yang dibawa nih? Goni, karung, ternyata uang kan gitu kan di store situ. Aku bilang, "Apakah, penampilan?" Tapi dia penampilannya baik-baik saja, tapi itu dia punya uang loh kan gitu kan, punya deposito, punya ini yang banyak gitu ya. Iya. Ya bisa jadi kerapiannya dari segi bisnisnya kan gitu ya, Ya, bisa jadi betul, betul. kerapihannya yang dia memang sepakati. Nah, rapih ini juga kondisi mental. Ah, Ya, iya yang maksud Mas betul. Teguh itu, bukan hanya kondisi fisik yang Fisiknya terlihat aja, mudah saat betul. itu ya gitu Betul, ya. betul. Itu juga mendukung Bisa gitu jadi ya dia kan. merapikan hubungannya sama tim, Pasangannya, sama heeh. pasangan, sama anak gitu ya, sama semua orang. Bisa jadi dia ngerapiin manajemennya gitu kan, Mhm, bener, bener. manajemennya rapi banget gitu. Mhm, Bisa mhm. jadi dia ngerapihin semua network-nya dia Iya, iya. gitu. Betul, Sehingga betul, betul, betul. ya rezekinya banyak Ingat, dan nggak jadi mungkin lusuh juga kan, iya, nggak mungkin dia nggak mandi 2 iya hariin gitu gitu kan. kan, pasti rapi kok. Kerapian. Jadi ingat ya, jadi ingat Rapi kerapi narik itu rezeki, ya dah. narik rezeki, itu aja intinya. Oke, 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 oke. Oke Mas Wali, itu aja mungkin ya. Sip Oke, sih, aman ya. sip. Thank you teman-teman, pertanyaan ini datang dari teman-teman semua ya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang pengen diskusiin lagi ya isi aja pertanyaan di kolom komentar nggak apa-apa. Mhm. Dan subscribe channel ini teman-teman supaya teman-teman bisa nonton kapanpun kita upload. Share Dan juga. boleh share video ini juga ke siapapun gitu ya. Supaya teman-teman dapat amal jariah dan orang lain juga ngerasain manfaat yang sama kalau Yes. teman-teman memang happy gitu ya. Like, subscribe gitu ya. Share. Dan tekan tombol loncengnya. Nah ini penting nih Iya. supaya teman-teman tahu kapanpun kita upload video baru. Karena komitmen kita akan kirim ini sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Semampu kita akan kasih sebanyak mungkin buat teman-teman semua. Yes. Ya. Thank you Oke. buat semua ucapan terima kasihnya. Ya ini saya happy banget ya, Kedamaian ID gila Mas Teguh banyak banget yang saya Iya, thank iya, you iya, ke iya, saya iya. secara personal, ke Kedamaian ID Tadi juga juga gitu ada yang ya. datang, thank you Iya, gitu ya benar-benar. tadi ketemu Benar. juga, wah ternyata memang untuk bisa bisnis itu butuh kedamaian katanya kan. Oh iya 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 betul betul betul. Ya, Oke, oke. itu aja teman-teman, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Dadah.